Bung Roni, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Ya. Bung Roni, banyak sekali kontroversi yang dibahas juga oleh masyarakat Indonesia setelah nonton pertandingan kemarin. Kalau Anda mencatatnya kepemimpinan wasit tadi malam seperti apa? Iya, terutama bagaimana wasit melihat itu di babak kedua ya, ada masa injury time kan ketentuannya terjadi di 90+6. Kalau dia melewatkan itu sampai di 90+7 mungkin masih diterima. Ya, tapi kalau sudah lewat 3 menit pun ini akan menjadi pertanyaan besar. Sepertinya Ahmed Alkaf ini menunggu saat-saat yang pas sampai tuan rumah bisa mencetak gol. Sehingga dia tidak melihat lagi untuk menanyakan ke VAR apakah gol itu offside atau tidak. Ya sekedar untuk bertanya, tapi dia tidak bertanya lagi ketika bola datang ke tengah, langsung ditiup setelah selesai ada kick off sana, pertandingan selesai. Ya, mestinya kan dia harus bisa bertanya di sini. Tapi ya itu sudah lewat, saya pikir, dan memang tiga ini terasa sangat panjang. Kalau tidak ada gol dari Bahrain, mungkin dia akan tambah sampai 10 menit. Itu pasti akan terjadi. Dia akan menunggu ini. Sehingga ini perlu untuk, saya pikir, bagi PSSI melihat, ya, menanyakan ini, bukan saja melancarkan surat protes atas kepemimpinan wasit, tapi menanyakan kepada AFC setiap kali memutuskan untuk memimpin pertandingan, misalnya Indonesia main, itu seperti yang dialami melawan Bahrain, mestinya kan dia tidak berada di sana. Ini Oman kan negara serumpun yang sama-sama Asia Barat dengan Bahrain, tetangga. Jadi pasti ada kepentingan kalau menurut saya. Jadi tidak boleh, mungkin bisa memimpin di sana wasit dari Korea, Asia Timur, atau dari Uzbekistan, Kirgistan, atau dari India. Sehingga tidak punya kepentingan sama sekali. Sama halnya kalau Indonesia main tidak boleh dipimpin oleh wasit-wasit dari Asia Tenggara misalnya begitu. Tapi ini kan dipilih selalu dengan wasit yang secara tidak langsung ya pasti akan lebih memihak Bahrain seperti yang dilakukan oleh Ahmad Alkaf ini dengan banyak hal-hal janggal yang terlihat. Jadi pantas juga kalau STY mengatakan bahwa ini bias, sangat memalukan kepemimpinan wasit Alkaf sepanjang pertama di babak kedua. Begitu, Cindy. Oke. Bung Roni, tapi kan PSSI bilang sudah bakal memprotes ke FIFA dan juga ke AFC. Apa implikasinya ketika sudah melayangkan protes itu? Ya, saya pikir wajar. Ini harus diprotes. Ya. Walaupun tidak bisa mengubah hasil pertandingan itu, tetap 2-2. Tidak bisa ada pertandingan ulang sebagainya. Tapi perlu memang PSSI untuk bereaksi atas kejadian ini karena ketidakpuasan kita. Jangan kita diam. Ya, kita harus bisa memberikan surat ini. Dan saya pikir wajar ke AFC atau langsung ke FIFA, sehingga ini mendapat perhatian utama dari otoritas tertinggi ya untuk Badan Sepak Bola Dunia seperti FIFA untuk melihat lagi ya untuk kejadian yang ada. Kalau perlu diputar lagi rekaman tuh di menit-menit akhir tuh 90+6 sampai di 90+9 ada gol, baru dia tiup di menit 90+10. Itu kan sudah terlalu jauh ya kalau bisa dikatakan. Bisa ditolerir yang saya bilang tadi di 90+6 sampai 1 menit aja lewat atau 2 menit masih oke lah. Jadi saya pikir membuat kita agak dirugikan. Oke, nah tapi kan Indonesia masih harus melawan Tiongkok hari Selasa. Bagaimana caranya agar timnas Indonesia tidak terlalu terpengaruh atau nanti bisa mengatasi adanya ini kan pasti berpengaruh juga kepada mental mereka, psikologis mereka. Seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Saya kira mereka harus cepat move on dengan pertandingan ini ya. Lupakan pertandingan lawan Bahrain, lupakan kejadian lawan wasit Ahmed Alkaf ini, jangan masuk dalam ingatan untuk kemudian terbawa sampai di Cina. Sekarang sudah harus fokus pemain-pemain semua itu lawan Cina. Ya, karena Cina ini pasti akan bereaksi juga setelah mereka kalah dari Australia kemarin 3 kali kalah. Mereka tidak ingin malu di kandang mereka. Mereka ingin mengalahkan Indonesia. Itu bagi Cina. Sehingga kita ini harus pemain-pemain fokus 100% konsentrasi. Jadi buang jauh-jauh itu tragedi atau peristiwa di Bahrain kemarin, jangan mengganggu anak-anak pusat konsentrasi. Jadi sekarang mesti mental, mesti siap menghadapi Cina. Itu yang paling penting buat kita. Dan tidak ada lagi kartu-kartu kuning yang terjadi di sana. Terutama untuk Jai Ises dan Calvin Verdong. Oke, fokus di hari Selasa yang melawan Tiongkok. Ya, Bung Roni, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu.